Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli-Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar bersama Ibu Afifah. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang macam-macam wujud benda. Kalian masih ingat apa saja wujud benda tersebut? Ya, benar. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Dan yang ketiga, gas. Soli-Solihah, semua benda di alam ini mengalami perubahan. Salah satu contoh perubahan yaitu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terjadi karena perubahan suhu lingkungan. Contoh perubahan wujud yang dapat kita amati yaitu pembekuan. Soli-Solihah pasti pernah kan memakan es krim? Atau bahkan pernah membuat es batu atau es lilin di rumah? Nah, ketika kita membuat es, kita memasukkan bahan es tersebut ke dalam lemari es atau freezer. Dalam lemari es atau freezer tersebut, bahan es akan mengalami penurunan suhu sehingga membeku. Nah, hal tersebut merupakan salah satu perubahan wujud benda, yaitu dari cair ke padat yang disebut membeku. Nah, lalu apalagi ya perubahan wujud benda itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, menghablur atau mengkristal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, yang pertama, es batu atau es krim yang mencair. Yang kedua, lilin mencair terkena api. Dan yang ketiga, coklat atau mentega yang mencair ketika dipanaskan. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, yang pertama, air yang membeku di dalam lemari es atau freezer. Dan yang kedua, lilin yang membeku dengan sendirinya. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya, yang pertama, air yang menguap terkena sinar matahari. Kita lihat pada gambar, kita bisa melihat proses penguapan ketika kita menjemur pakaian. Dari pakaian yang awalnya basah, ketika kita jemur, maka air yang terdapat dalam pakaian tersebut akan menguap dan pakaian menjadi kering. Yang kedua, air yang direbus lama-kelamaan habis. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, embun pada tanaman di pagi hari. Yang kelima, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di tempat terbuka lama-kelamaan habis. Dan yang keenam yaitu menghablur atau mengkristal. Menghablur atau mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, yang pertama, parfum yang disemprotkan ke tubuh akan terlihat seperti butiran-butiran kecil. Dan yang kedua, pembuatan es krim. Nah, ini dia bagan perubahan-perubahan wujud benda. Bisa dilihat ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, coba kalian perhatikan antara benda padat dan benda cair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Lalu coba kalian perhatikan antara benda gas dan benda cair. Perubahan dari benda cair ke gas disebut menguap. Sedangkan
Perubahan benda gas ke cair disebut mengembun. Lalu coba kalian perhatikan antara benda padat dan benda gas. Perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim, sedangkan perubahan benda gas ke padat disebut mengkristal atau menghablur. Sudah paham kan? Nah, kita lanjutkan kepada materi manfaat perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda di alam sekitar kita itu memiliki manfaat bagi kita. Nah, apa saja ya? Yang pertama, pencairan. Pencairan banyak digunakan untuk melebur logam atau plastik. Logam atau plastik cair kemudian dibentuk menjadi peralatan yang dibutuhkan. Coba kalian lihat pada gambar. Di situ ada logam yang dipanaskan sehingga logam tersebut menjadi cair, dan logam cair tersebut bisa dibentuk dan dicetak menjadi peralatan yang dibutuhkan seperti pisau ataupun penggorengan. Selanjutnya, pembekuan. Pembekuan banyak bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaat pembekuan adalah dalam pembuatan es krim. Es krim terbuat dari susu sapi. Nah, susu cair diolah dan didinginkan agar menjadi padat. Yang ketiga, penguapan. Penguapan dimanfaatkan untuk memperoleh garam dari air laut. Air laut ditampung dalam tambak. Air laut lalu dijemur hingga menguap dan menyisakan garam. Yang keempat, pengembunan. Pengembunan dimanfaatkan sebagai tahap pendinginan udara oleh mesin AC atau air conditioning. Dengan pengembunan, udara panas diubah menjadi sejuk. Biasanya ketika kita dalam mobil dan dalam keadaan hujan, maka kaca dalam mobil itu mengembun. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa menyalakan AC dalam mobil. Selanjutnya, penyubliman. Penyubliman terjadi pada peristiwa berubahnya wujud kapur barus menjadi gas. Hal ini bermanfaat bagi manusia untuk mengharumkan ruangan atau lemari pakaian. Dan yang terakhir, penghabluran. Penghabluran terjadi pada peristiwa pembuatan es kering. Es kering bermanfaat untuk mengawetkan es krim atau ikan tanpa meninggalkan sisa air. Es kering juga dimanfaatkan pada pertunjukan berupa asap putih di panggung. Nah, itu dia materi tentang perubahan wujud benda. Kalian masih ingat kan? Ada berapa perubahan wujud benda? Ya, benar, ada 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan menghablur atau mengkristal. Nah, Soli-Soliha, berbicara tentang perubahan wujud benda, hari ini kita juga mengalami perubahan loh. Wah, apa itu Bu Guru? Ketika kita sudah belajar dan menuntut ilmu hari ini, kita itu mengalami perubahan yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, dan yang tidak paham menjadi paham. Maka dari itu Soli-Soliha, kita harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, dan menuntut ilmu itu memiliki keutamaan, yaitu Allah akan memudahkan jalan bagi orang yang menuntut ilmu menuju surga. Nah, itu dia ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali dengan Ibu Hafifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.